Assalamualaikum, sore-soreha kelas 5A, 5B, 5C. Jumpa lagi dengan Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar tema 7, ya, fokusnya belajar ke MUPEL IPS. Dan kita akan belajar tentang sejarah. Sejarah apa? Sejarah tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sudah tahu kan kalau Indonesia itu dulu dijajah oleh Belanda dan dijajah oleh Jepang. Dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun atau 3,5 abad, dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Nah, yang ini untuk tema 7 kita belajarnya yang penjajahan Belanda. Oke. Jadi penjajahan Belanda dimulai tahun berapa, Bu? Dimulai tahun sekitar 1550-an. Jadi dulu pada abad ke-15 yang dikenal sebagai negara adidaya itu adalah bangsa-bangsa dari Eropa. Bangsa-bangsa dari Eropa itu siapa aja? Inggris, Belanda, Portugis. Portugis itu sekarang namanya Portugal. Nah, mereka ini adalah bangsa-bangsa yang senang berlayar untuk mencari wilayah baru. Jadi mereka berlayar menggunakan kapal perang yang besar dengan armada yang besar, berlayar mencari wilayah baru untuk apa? Untuk mengambil kekayaan alamnya atau untuk dijajah. Nah, salah satunya bangsa Eropa itu ketika mereka berlayar, mereka punya tujuan tidak hanya untuk mencari wilayah baru saja, tidak hanya untuk mencari kekayaannya saja. Mereka ada 3 tujuan yang dikenal dengan 3G, ya. Tujuan bangsa Eropa mencari wilayah baru. Satu dikenal dengan istilah gold. Gold itu apa? Gold itu adalah emas. Artinya mereka ingin mencari kekayaan. Yang kedua, mereka ingin mencari namanya glory. Glory itu adalah mencari kejayaan. Jadi negara yang memiliki paling banyak wilayah jajahan, maka dia akan dihormati dan disegani oleh bangsa Eropa yang lain. Dan yang ketiga namanya adalah gospel, yaitu untuk menyebarkan agama Nasrani, atau yang kalau kita kenal sekarang adalah Kristen dan Katolik. Jadi dua agama itu asalnya dari bangsa Eropa. Kemudian bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia itu bukan Belanda, tapi adalah orang Portugis. Jadi orang Portugis yang datang pertama kali. Orang Portugis yang datang pertama kali, dan dia tidak datang sendirian, ya. Dia datang dengan armadanya, dengan kapal dan pasukannya. Dia bernama Alfonso de Albuquerque. Nah, dia mendarat pertama kali di Maluku, tepatnya di Ternate. Dan dia merasa terpesona, senang dengan kekayaan alam yang ada di Maluku, kemudian dengan sambutan manis dari rakyat Indonesia. Akhirnya dia kembali ke Portugis. Kabar itu kemudian tersebar bahwa ada sebuah wilayah yang dulunya itu dikenal dengan sebutan Hindia. Bukan India, ya, tapi Hindia. Wilayahnya sangat luas, wilayahnya subur, dan rakyatnya sangat ramah. Nah, kemudian banyak bangsa-bangsa Eropa yang berlomba-lomba untuk mencari wilayah Hindia itu di mana sih. Nah, sampai kemudian setelah orang Portugis yang berhasil ke Indonesia lagi adalah orang Belanda. Dan ini adalah orang Belanda yang pertama kali ke Indonesia. Armadanya dipimpin oleh namanya Cornelius de Houtman. Dia berlabuh pertama kali di Banten. Oke, di Banten. Nah, armada pertama dia hanya membawa sedikit pasukan, ya, kemudian sama seperti Alfonso sebelumnya, dia merasa senang. Akhirnya dia kembali lagi ke Belanda. Dia laporkan
hasil penemuannya itu kepada Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina adalah pimpinan kerajaan Belanda saat itu. Nah, Ratu merasa senang, akhirnya mengirimkan lagi. Si Cornelis de Wittmann ini dikirimkan lagi dengan armada yang lebih banyak, dengan pasukan yang lebih banyak. Nah, singkat cerita, ketika berlabuh yang kedua, dia berlabuhnya tidak di Banten, tapi di Maluku. Nah, di Maluku ini kemudian dia membentuk namanya VOC. VOC ini apa? VOC ini adalah kongsi dagang. Kongsi dagang ini kalau sekarang mungkin sebutannya semacam koperasi, ya. VOC pertama berdiri ini dipimpin oleh Peter Both. Ya, VOC ini tujuannya untuk apa? Jadi rakyat Indonesia yang punya banyak rempah-rempah hasil bumi disuruh jual semua ke VOC. Jadi tidak boleh dijual ke orang Cina, tidak boleh dijual ke orang Arab, tidak boleh dijual ke orang India, nggak boleh. Jualnya harus kepada VOC dan harganya yang menentukan adalah VOC. Maka pada waktu itu istilahnya VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam di Indonesia. Jadi sumber daya alamnya dibeli murah, kemudian sama VOC dijual di Eropa, dijual dengan harga yang mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mendapatkan banyak keuntungan. Kemudian setelah ini pertama kali di Ambon, ya, di Ambon. Nah, pada masa dipimpin oleh JP Kuhn, VOC ini dipindah dari Ambon. VOC pindah ke Batavia. Batavia itu mana, Bu? Batavia itu sekarang adalah Jakarta. Ya, dipindah ke Batavia, ke Jakarta. Biar apa? Biar lebih mudah dan lebih luas lagi jangkauannya. Kemudian setelah JP Kuhn selesai, diganti lagi, dipimpin pada waktu itu adalah William Daendels. Nah, pada masa William Daendels ini rakyat Indonesia benar-benar sangat menderita. Kenapa? Karena dia mengharuskan namanya kerja rodi atau kerja paksa. Ya, kerja rodi atau kerja paksa. Untuk apa? Jadi rakyat Indonesia, para anak muda atau orang dewasa yang laki-laki, mereka semuanya dipaksa untuk membuat jalan. Jadi zaman dulu itu jangan dibayangkan jalannya sudah beraspal, jalannya itu masih banyak batu-batuan, masih berupa hutan. Nah, pada masa William Daendels ini dia memprakarsa untuk membuat jalan dari mana? Dari Anyer. Anyer itu Jawa Barat sampai ke Panarukan, Jawa Timur, sepanjang 1000 km. Jadi dia buat jalan, jadi perjalanan ini untuk membuat apa? Buat jalan Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km. Jadi yang membuat jalan ini mereka diharuskan bekerja tanpa dibayar. Lah kalau nggak mau, Bu, disiksa atau bahkan dibunuh, ya. Kemudian sampai jalan ini bisa terbuat, kalau jalannya sudah terbuat, akhirnya apa? Akhirnya lalu lintas pengiriman barang, pengiriman senjata, pengiriman rempah hasil bumi jadi lebih mudah. Jadi misalkan dari Jawa Timur dikirim ke Jawa Barat jadi lebih mudah. Itu yang terjadi pada masa William Daendels. Kemudian ketika berganti lagi pada masa Van den Bosch, kemudian berbeda lagi. Kalau tadinya William Daendels itu dia pengen bikin jalan raya kemudian pakai kerja rodi, Van den Bosch ini dia memprakarsai namanya sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kenapa ada sistem tanam paksa? Jadi singkat cerita, sebenarnya ketika Belanda itu menjajah Indonesia, di Eropa sana sedang terjadi perang. Jadi
Jadi perang antara Inggris dengan Perancis. Nah, Belanda ini termasuk pro Inggris, dan pada waktu itu Inggris kalah. Karena kalah, otomatis kondisi keuangannya terkuras, termasuk keuangan di VOC. Keuangannya juga terkuras. Terkuras itu apa? Untuk biaya perang. Nah, Ratu menginginkan agar VOC itu gimana caranya agar kasnya itu terisi. Nah, akhirnya si Columbus ini kemudian agar kas VOC sudah terisi, dia menanamkan sistem tanam paksa. Jadi kalau tadinya petani-petani itu walaupun hasil buminya itu dijual ke VOC, tapi mereka dibebaskan mau tanam tanaman apa dibebaskan. Nah, dengan sistem konversi ini tidak. Jadi dia dipaksa, oh misalkan kamu si A, kamu bikin harus nanam kelapa, yang B yang di sini harus nanam tebu, yang di sini harus nanam rempah-rempah ini. Itu ditentukan oleh Belanda. Dan ketika ditentukan oleh Belanda, semua hasilnya juga diserahkan kepada Belanda. Harganya yang menentukan adalah Belanda. Hal ini agar apa? Agar kasnya itu segera terisi, hasilnya itu bisa segera dijual ke luar negeri. Nah, ini yang dilakukan oleh VOC pada saat itu. Nah, apakah orang Indonesia menderita? Sangat menderita. Pasti kalian bisa bayangkan di mana tersiksanya ketika harus kerja paksa buat jalan. Kalau dulu belum ada alat untuk mengaspal, tapi mereka menggotong batu sendiri, kemudian harus pecah sendiri. Jadi sangat tersiksa. Ditambah lagi petani juga merasa tersiksa dengan adanya sistem tanam paksa ini. Nah, kemudian rakyat Indonesia apa tidak ada yang melawan, Bu? Ada. Jadi perjuangan tiap wilayah itu ada. Misalkan di Jawa Tengah dan Jogja ada Pangeran Diponegoro yang melawan. Kemudian di Kalimantan ada Pangeran Antasari. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Di Ambon ada Patimura. Kemudian di Bali ada I Gusti Ketut Jelantik. Setiap wilayah itu mempunyai tokoh-tokoh pahlawan yang ingin berjuang melawan Belanda. Tapi apakah ada yang berhasil? Tidak ada yang berhasil. Kenapa? Karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Jadi Jawa perang sendiri, Sumatera perang sendiri, Sulawesi perang sendiri. Lah sekarang kok kita bisa merdeka? Itu nanti ada ceritanya. Jadi setelah perang sendiri, akhirnya terjadi persatuan. Dengan cara apa? Nanti akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Tentu saja anak-anak, ini nanti silakan dicermati lagi, kemudian dibaca bukunya tema 7 subtema 1. Sekian dari Bu Leli, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.